Orang tua itu tidak ingin kita kirim foto kita pakai mobil mahal, tapi kredit. Orang tua itu tidak ingin kita foto di rumah megah, tapi rumah sewa. Dia mau kita kirim pakai sarung, pakai peci, baca Quran. Mak, aku baru selesai baca Al-Kahfi malam Jumat. Senang sekali hati dia. Itulah yang membanggakan dia. Jadi kalau mau menyenangkan hati orang tua, yang sesuai dengan doa dia selama ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Sedang mengaji, rekam agak 10 detik, 10 menit panjang kali, nanti tak sampai habis paket. Pendek aja, 1 menit lah, 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Habis, kebetulan 25 detik pakai WhatsApp. Kirimkan, ditengoknya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimal ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali. 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jangan kasih dia makan haram. Makanan yang pertama kali. Kenapa? Nabi Muhammad SAW itu disusukan kepada perempuan-perempuan yang baik. Halimatus Sa'diyah, Suwaibah al-Aslamiyah, Aminah. Makanan sangat berpengaruh. Atib mata'amak. Jangan kasih anak makan hasil korupsi. Jangan kasih anak makan hasil tipu-tipu, bohong, curang. Darah setetes masuk ke jantungnya, naik ke otak, otaknya hitam. Otak yang dikasih makan haram tak bisa ngapal Quran. Kalaupun ada Quran tidak memberikan cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak diberikan kepada orang yang melakukan dosa. Bukan kenakalan remaja, kenakalan orang tua karena memberi anak makan haram. Ini poin yang pertama. Yang kedua, masukkan dia ke lembaga pendidikan Islam. TK Islam, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Masalah nanti sekolah terserah. Saya tidak paksa anak saya, keponakan saya mesti ke Al-Azhar, Kairo, Mesir jadi ustadz macam saya. Kalau memang dia tak bakat, bagaimana mau maksa dia? Kau mesti ke Mesir, macam aku. Kebetulan misalnya dia tak punya bakat menghadapi orang banyak, menggigil, stres dia, terjun dia ke Sungai Nil. Kau mesti ke Mesir macam aku, dia tak bakat. Kita paksa dia ke Mesir, dia mau ke ITB, dia mau ke UI, dia mau ke UGM. Mungkin aja dia mau ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Silakan dia masuk IKJ. Tapi nanti tamat dia akan buat sinetron religi. Ketika cinta bertasbih, udah. Ketika cinta bertakbir, belum. Buat. Ketika cinta bertalbiyah. Terserah dia mau jadi apa. Dia mau jadi arsitek, aku tak mau jadi ustadz pak, aku mau jadi arsitek. Silakan kau jadi arsitek.
Tapi nanti kalau kau mau menggambar 5 masjid, yang satu gratis. Sekarang banyak arsitek tak ngaji, dia gambar masjid, WC ke arah kiblat. WC masjid menghadap ke kiblat. Itu menunjukkan arsiteknya tak mengaji. Alhamdulillah, ada Ustadz Subuhan, arsitek, tamat pesantren, menggambar cantik. Kenapa? Karena dia santri. Nah, jadi pola pikir ini mesti diluruskan. Banyak saya ketemu bapak-bapak, Ustadz Somad, gimana ngirim anak saya ke Kairo? Yang mau ke Kairo ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustadz. Bapak aja berangkat ke Kairo. Orang bapak yang mau kok. Kalau Ustadz dulu saya yang minta. Saya tamat sanawiyah, pergi saya menjumpai imam Masjid Raya Medan. Habis subuh datang saya ke rumahnya. Ustadz, aku mau ke Arab. Ketawa dia, kau selesaikan dulu sekolahmu. Memang saya minta, memang saya yang mau. Jadi kalau anak kita tak mau, jangan. Kita ikuti kemauan dia. Tapi yang 4 ini basicnya mesti agama. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Mesti. Yang keempat, doa. Makan halal udah. Pendidikan Islami sudah. Doa orang tua. Ini banyak orang tua sekarang tak mendoakan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup remote, nonton drama Korea belum selesai. Anak-anak tak didoakan. Terlambat tidur malam, subuh ketinggalan. Tak berdoa malam. Doakan anak-anak kita. Doakan. Jadi orang tua amat sangat penting. 3 ini aja, tak usah banyak-banyak. Kasih makan halal, pendidikan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Doakan dia jangan sampai putus. Kirimkan Al-Fatihah. Solawat banyak-banyak. Berkat Fatihah, berkat solawat, berkat baca Yasin, berkat baca Quran. Jadikan anakku ini anak yang soleh ya Allah. Doa ibu luar biasa. Doa ibu luar biasa. Doa ibu luar biasa. Ibu mengadu sama Allah. Di sujud terakhir. Minta. Jaga anakku dari narkoba ya Allah. Jangan sampai anakku LGBT ya Allah. Jangan sampai anakku diganggu. Laki-laki pakai santet, sihir, pelet ya Allah. Jangan. Pakai bahasa kita. Kita bukan baca doa. Kita berdoa. Banyak orang sekarang baca doa. Dia tak berdoa. Berdoa. Minta kepada Allah SWT. Minta sesungguh-sungguh hati. Teteskan air mata. Ibu-ibu, emak-emak mesti mengadu kepada Allah. Jangan lagi mengadu ke Facebook. Mark Zuckerberg sudah bolak-balik mengatakan, jangan lagi berdoa ke saya, kata Mark Zuckerberg. Aku tak sanggup mengabulkan doa kalian emak-emak, kata dia. Nah, jadi jangan lagi kita mendoa. Semoga anak saya jadi anak yang soleh ya. Langsung di komen sama kawan-kawannya di bawah. Amin, 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 amin. Bukan itu doa kita. Doa kita adalah saat munajat kepada Allah. Insya Allah yang 3 ini anak kita selamat dunia akhirat insya Allah. Amin. Demikian. Wallahu a'lam. Yang pertama, orang tua itu ditelepon. Jangan sampai dia pergi ke servis handphone. Dia tanya, mas, handphone saya rusak. Kata tukang servis, handphonenya bagus bu. Anak ibu yang error. Karena tak pernah menelpon. Telepon dia, video call. Apa kabar? Sehat. Kirim berita-berita yang menyenangkan hatinya. Kadang anak-anak ini pas senang lupa. Waktu susah baru dia kirim berita susah. Nah ini yang pertama, hubungi komunikasi. Yang kedua, kirim. Apa kira-kira yang kita di tempat kita banyak minuman kesukaan dia. Kopi kah, ikan asin kah, emping melinjo kah, kerupuk kah. Sebungkus kecil tapi itu di hati dia besar. Sampai di tempat dia tukang pos ditengoknya. Oh, menetes air mata dia menerima kiriman itu. Pas dibuka rupanya emping melinjo sebungkus. Tapi bagi dia itu luar biasa besar. Membahagiakan hati dia. Pergi dia wirid Yasin, cerita dia. Anakku yang sedang tugas di Papua itu luar biasa sayangnya sama aku. Video callnya luar biasa walaupun macet-macet.
Luar biasa kiriman dia. Itu kebanggaan dia luar biasa. Lalu kemudian apa lagi? Doakan supaya orang tua itu sehat. Minta. Orang tua itu tidak ingin kita kirim foto kita pakai mobil mahal, tapi kredit. Orang tua itu tidak ingin kita foto di rumah megah, tapi rumah sewa. Dia mau kita kirim pakai sarung, pakai peci, baca Quran. Mak, aku baru selesai baca Al-Kahfi malam Jumat. Senang sekali hati dia. Itulah yang membanggakan dia. Jadi kalau mau menyenangkan hati orang tua, yang sesuai dengan doa dia selama ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Sedang mengaji, rekam agak 10 detik, 10 menit panjang kali, nanti tak sampai habis paket. Pendek aja, 1 menit lah, 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Habis, kebetulan 25 detik pakai WhatsApp. Kirimkan, ditengoknya senang. Kalau mau nunjukkan prestasi ibadah kita sama orang tua, jangan di Instagram. Ini di Instagram, sholat live. Apa orang tua? Tunjukkan ke orang tua. Saudaraku yang berada di perantauan mencari nafkah, itulah cara membahagiakan orang tuamu. Insya Allah, kalau senang hatinya, terbuka pintu langit, lapang rezekimu. Kalau senang hatinya, terbuka pintu langit, turun malaikat membawakan rahmat ketenangan ke dalam hatimu. Kaya pun engkau, banyak pun rezekimu, kalau kau sempitkan hati orang tuamu, sempit pula lah hidupmu. Lebih sempit dari yang lahat lagi. Ka'annama yas'adu fis sama'. Orang-orang yang durhaka itu sempit hatinya seperti dia naik ke langit. Macam mana orang naik ke langit? Macam kita naik pesawat waktu take off itu kan terasa sesak. Anak-anak kecil menangis karena terasa sesak, payah bernapas, telinga mendengung. Begitulah keadaan orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Waalaikumsalam. Waqarna fi buyutikunna. Sebagus-bagusnya kamu di rumah saja. Kalau datang tamu yang membawa teh manis itu suaminya. Jangan suruh bini keluar. Bini di rumah tak pernah berbedak. Pas datang tamu pakai bedak, berlipstik. Habis tamu tu tak balik-balik. Perempuan tu bagusnya di rumah. Tapi karena keterbatasan ekonomi, susah, anak mau sekolah, kebetulan ibu ini pula pandai, bisa dia bisnis, usaha, mau tak mau terpaksa dia keluar. Apa boleh? Boleh keluar. Boleh keluar. Mana dalilnya? Asma keluar rumah. Lalu Asma mengambil makanan kambing onta, datang Nabi menolong. Itulah dalil boleh perempuan. Seandainya tak boleh pasti Nabi melarang. Asma pergi balik ke rumah, kata Nabi. Tapi Nabi justru membantu. Itu dalil perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. La yadribna bi arjulihinna. Jangan pukulkan kaki ke lantai pakai gelang kaki gerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Jangan bersuara mendesah-desah, la ta'dha'na bil qaul. Kalau kebetulan jadi pelayan masyarakat di kantor, terima tamu, biasa saja. Jangan mengobrol senyum ke, biasa aja. Bagaimana KTP saya? Siap 2 hari lagi ya. Siap 2 hari lagi. Ini nomor saya. Itulah akar dari permasalahan. Pergi keluar kota, la tusafiranna mra'atun, tak boleh perempuan musafir. Keluar kota sama kawan kantor, sama atasan, itu kau kan tak mahram. Udah seperti abang saya, udah seperti bapak saya, udah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Saya yang mengantar bini saya itu ke airport, Pak Ustadz. Saya antar dia, saya titipkan pula ke atasan dia itu. Pak, tolong jaga biniku ya Pak.
Akhirnya macam mana Pak Ustaz? Berselingkuh dia sama itu Pak Ustaz. Ini kisah nyata, true story. Bukan dari sinetron TV yang ujungnya jadi hantu. Nyata ini fakta. Gara-gara apa? Gara-gara husnuzon kepada manusia, suuzon kepada Allah. Ketika Allah mengatakan jangan musafir. Ini agama ketinggalan. Husnuzon kepada manusia, suuzon kepada Allah. Dibalas Allah perbuatan itu nyata. Nah, jadi ikuti saja aturan Allah. Kalau terpaksa, wahai perempuan kalian mau keluar, harus bekerja karena kebutuhan, keperluan. Ingat, kalau kau mau mencari 3 juta, 5 juta, kau pertaruhkan kehormatan dirimu, maka sesungguhnya ada yang tak bisa dibayar dengan uang. Bagaimana pendidikan anakmu? Bagaimana? Sama-sama sambal belacan, tapi beda kalau kau yang memasakkannya dengan pembantu di rumah. Walaupun belacannya di toko yang sama. Walaupun cabainya sama. Walaupun batu gilingannya sama. Ini masalah rasa, guys. Kalian ketawa macam paham pula. Nah, oleh sebab itu maka ini penting. Inti kesimpulannya sebaiknya di rumah. Tapi kalau terpaksa, boleh bekerja. Bang, aku mau kerja, aku tengok kau susah kali. Takut kita melarat mati mendadak nanti anak kita mau kuliah. Aku kebetulan pandai membuat ini. Kerjalah. Tapi dengan ikut tuntunan syariat Islam supaya selamat keluarga, selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang bekerja dijaga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tahu maut itu kan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau untuk penyebab kematian itu juga sudah ditetapkan dari sejak dahulu kala gitu Ustaz? Itu pertanyaan pertamanya. Untuk yang kedua, Rabu besok itu tepat 4 pekan kepergian papa saya. Nah, saya ingin menanyakan Ustaz, apakah ciri atau tanda bahwa kita itu sudah ikhlas melepas kepergian orang tua ini ya Ustaz? Karena saat awal kepergian papa itu saya itu sadar bahwa saya itu sudah ketetapan Allah dan saya memang sudah berusaha untuk ikhlas. Tapi kenyataannya dengan melewati hari seiring berjalannya hari itu masih saja terlintas pikiran yang mungkin itu sebenarnya tidak perlu untuk saya pikirkan gitu. Akhirnya saya perbanyak untuk istighfar, doa lagi, doa kembali gitu Ustaz. Nah, yang saya ingin minta saran atau nasihat dari Ustaz, selain doa-doa yang umum yang saya tahu, apakah ada atau ibadah yang perlu kita perbanyak untuk mendoakan kepergian orang tua saya ini gitu? Sekian Ustaz, itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditakdirkan saya hari ini mati jam 5.30, Abdul Somad mati jam 5.30, maka pasti akan mati. Kalau dia naik pesawat, meledak pesawatnya. Andai dia tak jadi naik pesawat, di rumah dia minum teh, tersedak mati. Andai dia tidak di rumah minum teh, di masjid dia sedang sholat, sedang sujud, mati sedang sujud. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tak bisa pula dimajukan walaupun sesaat. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan penyebab matinya itu? Mati karena demam, mati karena batuk, mati karena covid, mati karena ditembak perampok, mati karena begal, mati karena santet, mati karena dukun, mati karena nyi blorong, sundil bolong, tuyul. Apakah itu juga ditetapkan Allah Subhanahu wa taala? Takdir itu ada 2. Satu namanya takdir mubram, satu namanya takdir mu'allak. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Siapa yang menetapkan ini mubram, ini mu'allak? Tak tahu kita, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tahu setelah terjadi. Sebelum terjadi kita tak tahu. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi takdir Allah? Sikap kita adalah ridho. Saya sudah ikhlas bapak saya meninggal Pak Ustadz. Yang betul bukan ikhlas, ridho.
Ikhlas itu saya sholat ikhlas karena Allah Ta'ala. Saya wakaf ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau bapak saya meninggal, emak saya meninggal, saya menghadapinya dengan ridho. Ridho itu apa? Rela. Plong. Bagaimana tanda bahwa saya ikhlas? Selama kita bisa menahan 3, berarti sudah ikhlas. Pertama, menahan tangan. Tidak menarik-narik rambut, tidak memukul-mukul pipi, tidak merobek-robek kantong. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik kantong, bukan umat Muhammad SAW. Yang kedua, tidak sumpah serapah. Kenapa bapakku yang meninggal? Kenapa bukan bapak tetanggaku yang sok mantap itu? Tangan tahan, mulut tahan. Yang ketiga, pikiran tahan. Terlintas dalam pikiran. Tak berbunyi, tak bersuara, tak bergerak, tapi dia bekerja di dalam. Kenapa bapakku? Kenapa bukan bapak dia? Kenapa bukan bapak kau? Kenapa bukan bapak? Maka kalau ini bisa ditahan. Kalau ini bisa ditahan. Tapi yang di dalam ini bagaimana menahannya? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Langsung dia ingat kepada Allah. Makanya ketika terlintas di pikiran ibu, kenapa mesti bapakku? Astaghfirullahalazim. Pertama beristighfar, wasta'inu bisabri wassalah, salat. Kalau kebetulan pagi salat duha, kebetulan malam salat tahajud. Kebetulan habis wudu salat sunat wudu. Salat sunat taubat, salat sunat hajat. Salat sudah Pak Ustaz, baca Quran. Zikir, salat, baca Quran. Langsung ambil Play Store Quran digital. Buka Quran digital. Download di Play Store. Sudah saya download tak masuk, paket habis. Buka surat Al-Fatihah. Baca Quran jangan acak. Baca Quran dari Al-Fatihah. Setelah selesai Al-Fatihah, Al-Baqarah. Asal teringat, langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Assalamualaikum Bu, ada tamu. Shadaqallahul azim. Screenshot, contreng sampai ayat berapa. Supaya bacaan kita makin termotivasi. Aku udah baca sekian juz. Tapi untuk diri kita aja. Jangan screenshot langsung update status. Alhamdulillah udah selesai Al-Baqarah. Nah, itulah cara. Saya masih belum puas lagi untuk menghilangkan risau saya. Orang tua meninggal nih Pak Ustadz. Maka bersedekah. Bawakan beras, ikan sarden, roti, susu, kopi, teh semua. Serahkan ke anak yatim, fakir miskin, du'afa. Aku hadiahkan untuk almarhum ayahku ya Allah. Bawa anak-anak itu. Doakan ayah saya ya anak-anak. Ini namanya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu akrim nuzulahu. Ya Rasulullah ummi matat. Emakku mati. Afa atasaddaqu anha. Kalau aku bersedekah sama dia apakah pahalanya sampai? Kata Nabi tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma', memberi air minum. Air minum, air putih aja sampai. Apalagi kelapa muda pakai madu. Apalagi susu kambing-kambingnya dari Swiss. Nah, kayak ini semua. Itu yang Ustaz sebutkan itu mana? Itu makanya kalian jangan online, offline lagi sini. Wallahu a'lam bishawab. Itu ceritanya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsudin. Aduwan lakum.
Aduan lakum. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya, min, ada sebagian dari anak kamu, sebagian dari istri kamu tuh jadi musuh kamu. Siapa yang mengalami itu? Nabi Nuh alaihi salam. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, kan marilah naik ke sampan ayah. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari banjir bandang ini. Jadi musuh. Daraballahu mathalan lilladzina amanu mar'ata Nuh. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru mar'ata Nuh wa mar'ata Lut. Ada sebagian dari pasangan hidup kamu itu jadi musuh kamu. Siapa di antaranya? Istri Lut. Ketika musuh Nabi Lut, malah berkomplot dia dengan musuh Nabi Lut alaihi salam. Tapi tidak semua, min, sebagian. Kalau Anda mengalami seperti itu, masih bisa dimaafkan. Fa'fu, wasfahu, waghfiru. Apa bedanya tiga ini? Pertama, fa'fu diambil dari kata afa, ya'fu. Artinya menghapus sampai tak berbekas sama sekali. Ini ada pasir. Kita jalan di atas pasir itu. Kalau kita jalan di atas pasir, ada bekas tapak kaki kita. Lalu kemudian datang angin berhembus. Berhembus angin di atas pasir sampai hilang bekas tapak kaki. Itu namanya fa'fu. Hapuslah. Kita berjalan di atas pasir basah di tepi pantai. Bekas tapak kaki kita. Tiba-tiba datang ombak menghapus bekas itu. Sampai tak berbekas sama sekali. Hilang tak berbekas, itu namanya fa'fu. Kita menulis di whiteboard. Tulis whiteboard, kita hapus. Hilang tak berbekas, namanya fa'fu. Makanya di antara doa, antara dua sujud ada itu. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Hapuskan. Sampai tak berbekas sama sekali. Ini level yang paling tinggi. Nabi-nabi, wali-wali itu fa'fu. Tak berbekas sama sekali. Lalu kemudian di bawah level itu wasfahu. Dia mencoba untuk menghapus tapi masih berbekas lagi. Ustaz udah maafkan orang itu. Sudah, saya bilang. Tapi saya masih ingat. Berusaha untuk menghapus tapi tak terhapus. Masih berat. Baru kemudian level yang paling bawah. Ghafara yaghfiru ghufran. Ada dalam doa. Rabbighfirli. Ghafara artinya menutup. Hanya sekedar ditutup saja. Ini ada tulisan whiteboard. Pas mau dihapus pakai penghapus tak bisa. Kenapa? Permanen. Maka ditutup pakai tirai. Ditutup. Sampai masanya ada masanya dibuka. Jadi Al-Quran, Allah Ta'ala memilih kata yang begitu halus. Kalau kau sanggup, level paling tinggi, fa'fu. Kalau kau tak sanggup, maafkan. Tapi sulit untuk melupakan. Tapi ada lagi yang bagi orang tak sanggup. Kalau menurut ukuran, biasanya yang ringan dulu. Biasanya kita kalau menjatuhkan hukuman yang ringan dulu. Tapi justru di sini diberikan target tinggi dulu. Yang paling tinggi, karena kita disuruh, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau berdoa kepada Allah, mintalah firdaus. Siapa itu yang masuk firdaus? Yang bisa menghapuskan sampai tak berbekas sama sekali. Itu kan nabi-nabi jabatan. Enggak. Ada orang Indonesia yang bisa seperti itu. Siapa dia? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Di penjara 4 tahun. Dipitnah. Diangkat tapak sepatu itu ke atas muka Buya Hamka. Pak, dipijakkan. Hamka pengkhianat. Kau mau menjual Indonesia. Kau mau membunuh presiden. Terlintas di telinga Buya Hamka setan berbisik. Hamka, ada pisau silet di dinding penjara.
ambil pisau silet itu, potongkan ke urat nadimu, tak ada gunanya kau hidup. Kau datuk di Maninjau, kau doktor honoris causa dari Azhar, sekarang kau terhina, pengkhianat, bunuh saja dirimu. Dituliskan Buya Hamka itu di dalam buku tasawuf modern. Ketika dia sedang sakit, terbaring di rumah sakit, dimintanya buku itu, mau dibacanya untuk mengulang kisahnya itu. Tapi apa yang terjadi ketika dia keluar dari penjara? Berganti zaman, musim berganti, rezim berubah. Keluar Buya Hamka. Tiba-tiba ada tentara datang bertamu ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya Hamka, betul. Saya mau bawa surat wasiat. Apa isinya? Orang yang memenjarakan Buya Hamka menulis wasiat. Kalau aku mati, tolong yang jadi imam sholat jenazahku adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ditulis oleh anak Buya Hamka namanya Irfan. Dalam buku berjudul Ayah. Buku itu sedang dicetak, dijual. Dapatkan di toko terdekat sebelum tanggal penutupan berikut ini. Begitu datang surat itu, Buya Hamka mau datang dan mengimami sholat jenazah orang yang memenjarakannya. Saya waktu membaca buku itu, mau saya banting buku itu. Saya marah. Kok mau dia? Ternyata Abdul Somad, kau belum selevel lagi dengan Hamka. Dia sudah sampai pada level fa'fu, menghapuskan sampai tak berbekas lagi di hatinya. Andai saya lah yang jadi imam sholat jenazah waktu itu, terpaksa Allahu Akbar. Buya Hamka, Masya Allah, bisa dihapuskan. Bersih hatinya. Bersih luar biasa. Difitnah dia. Dia menulis novel. Buya Hamka itu penulis novel luar biasa. Tenggelamnya kapal Pandarwik di bawah lindungan Ka'bah. Tiba-tiba difitnah, katanya dia plagiat dari Al-Manfaluti, penulis novel di Mesir. Yang memfitnah itu namanya Pramudia Anantatur, penulis dari PKI, komunis. Hari berganti, musim berubah. Selesai masalah itu. Buya Hamka diam, tak membalas. Fitnah-fitnah itu diam. Tak lama kemudian datanglah anak gadis perempuan namanya Astuti. Astuti itu bukan singkatan dari Astrea Tahun Tinggi. Atang Astuti membawa suaminya mu'alaf, baru masuk Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya Hamka, ya. Ini suami saya mau belajar Islam sama Buya. Kenapa ke saya? Karena ayah saya berpesan, nanti kalau suamimu masuk Islam, belajarnya ke Hamka. Ayahmu siapa? Ayahku Pramudia Anantatur. Yang menghina, yang memfitnah Buya Hamka dulu. Anaknya datang sekarang. Mau belajar, calon suaminya yang mu'alaf, mau belajar Islam. Diajar oleh Buya Hamka. Andai saya lah, datanglah, tobatlah buzzer-buzzer tuh misalnya. Tobatlah haters tuh. Lalu datang anaknya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Aku anak si Anu mau belajar. Apa? Kau anak si hantu itu? Pergi balik kau cari Ustaz lain. Buya Hamka itu luar biasa. Sampai dia pada level fa'fu. Bisa menghapuskan sampai tak berbekas sama sekali. Wali-wali Allah yang selevel dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudah memaafkan tapi belum bisa melupakan. Setiap saya tengok pintu gate, setiap saya tengok gitu gate Chevron tuh, masih ingat saya lagi dia mengusir saya dari situ. Kurang ajar dia itu. Saya ini bukan penjahat, bukan perampok. Pakai baju koko, nyetir sendiri dari Pekanbaru. Mau mengajar pula diusirnya dari situ. Kurang ajar dia itu. Waalaikumsalam. Salam.
Kalau di daerah itu zonanya zona hitam, maka sholat zuhur di rumah. Kalau zonanya zona kuning, sholat jaga jarak. Kalau zonanya zona hijau, maka seperti normal biasa, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, jangan bersalaman. Simple saja. Tapi masalahnya kadang satu kota ini, pagi merah, sore bisa hijau. Saya pernah itu, mau pergi ke suatu kota, zona hijau. Begitu di-share Ustadz Somad akan ceramah, langsung jadi merah. Nah, itu jadi zona ini pun tergantung siapa yang mau ceramah juga. Nah, itu. Jadi kalau normal keadaannya, zona merah, zona hitam, maka menolak mudarat, silakan sholat zuhur. Tapi kalau zona kuning, maka jaga jarak. Kalau zona hijau, maka pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, protokol kesehatan, tawakal kepada Allah. Insya Allah Allah akan menjaga. Simple. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sedang galau. Datang bertemu dengan Imam Ibrahim bin Adham. Satu riwayat menyebut Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku sedang risau Imam dengan kehidupan. Lalu ditanya dengan 3 pertanyaan. Bukankah umur itu ketetapan Allah, satu pun tak ada yang bisa merubahnya? Betul. Bukankah rezeki itu ketetapan Allah, satu pun tak ada yang bisa merubahnya? Betul. Bukankah semua kejadian di alam semesta ini diatur oleh Allah, satu pun tak ada yang bisa merubahnya? Betul. Lalu kenapa galau? Saya ulang sekali lagi. Bukankah umur itu pengaturan Allah, satu pun tak ada yang bisa merubahnya? Betul. Bukankah rezeki itu diatur Allah, satu pun tak ada yang bisa merubahnya? Betul. Bukankah segala kejadian di alam semesta ini pengaturan Allah, satu pun tak ada yang bisa merubahnya? Betul. Lalu kenapa galau? Maka kalau sedang galau, susah, tanyakan 3 pertanyaan itu, jawab sendiri. Tapi kan yang mudah itu bicara. Yang mudah itu kan ngomong. Kalau pas sedang ngalami, izhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua, Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar Siddiq, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, jangan takut, jangan cemas, jangan galau, jangan gundah gulana. Apa maknanya? Ketika itu Abu Bakar sedang ketakutan. Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau kita ditangkap oleh musuh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab naik ke atas menangkap kita, membunuh kita. Orang selevel Abu Bakar yang sudah ngaji 13 tahun pun masih ada rasa. Apalagi kita baru ngaji 3 hari. Itu pun online. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz kenapa saya ini cemas? Kau ngajinya kapan? Baru sekarang nih Pak Ustadz. Jadi sesungguhnya kalau kita cemas, ada satu orang yang mengatakan, la tahzan. Bahasa kampung kami, don't be sad. Innallaha ma'ana. Allah with us. Allah bersama kita. Jangan takut, jangan galau, jangan cameh lagi. Allah bersama awak. Nah, maka mesti ada sahabat. Jangan pernah sendirian. Karena sendirian itu rentan terpapar COVID setan. Maka harus tetap bersama dengan kawan-kawan. Nabi Musa alaihissalam ditakut-takuti oleh musuh. Innalah mudrakun, innalah mudrakun. Itu pasukan Fir'aun mengejar kita, nanti kita tertangkap wahai Musa. Kalla, kalla. Tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku. Jadi kalau kita sedang rasa takut, 2 teman kita. Pertama, ada sahabat yang mengatakan ke kata kita, la tahzan. Yang kedua, kita sendiri mengatakan ke diri kita, kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Ambil air wudu. Hilangkan cemas, angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira.
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi jangan nanti antum pas salat gini pula, inna salati wa nusuki. Salatnya tetap. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yang pertama, jangan pernah sendirian. Wa minal isnaini ab'adu. Kalau kau berdua, setan jauh. Berjamaah, hablum minan nas. Dengan guru, dengan santri, dengan ibu-ibu, dengan penghafal Quran, dengan orang tua, jangan pernah. Sekarang manusia ini dibuat sendirian. Sendirian di kamar, dari mulai pagi, petang, siang, malam, temannya cuma 3. Handphone, laptop, TV. Handphone, laptop, TV. Siapa punya kerja ini? Memisahkan manusia dari manusia. Yang kedua, jangan pernah jauh dari Allah. Connectingkan dengan Allah. Bagaimana cara mengconnectingkan dengan Allah? Salat. Bagaimana cara mengconnectingkan dengan Allah? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang ketiga, ngaji. Jangan pernah berhenti ngaji. Ikuti pengajian. Tak bisa offline, online. Tak bisa online, offline. Bolak-balik. Jangan sampai putus ngaji. Putus belanja, bisa hidup. Putus ngaji, mati. Jasadnya hidup, rohnya mati. Hantu gentayangan, zombie. Yang keempat, jangan sombong, jangan angkuh. Berdoa kepada Allah. Makanya kita selalu diiringi dengan doa. Kita berdoa, didoakan orang untuk kita. Kita minta doakan. Tadi pas mau jalan, Ustaz Somad mudah-mudahan sehat, doakan saya. Ustaz Somad kami rindu dengan Ustaz, doakan saya. Kita doakan orang, orang mendoakan kita, kita minta doakan. Jangan pernah angkuh, yang sombong. Ngapain kita minta doa sama dia? Minta doa sama orang tua, minta doa sama pengemis, minta doa sama orang fakir. Ngapain minta doa sama dia Pak Ustaz? Kalau dia doanya makbul, mendingan dia doa sendiri. Kan gitu orang selalu kan? Boleh jadi doa dia untuk dirinya sendiri tak makbul. Karena penuh kepentingan. Tapi doa dia untuk orang lain pasti dikabulkan Allah. Kenapa? Karena dia berdoa atas dasar cinta. Karena dia berdoa. Boleh jadi doa saya untuk diri saya sendiri tak dikabulkan Allah. Tapi doa saya untuk saudara saya. Ya Allah, ada saudaraku di Usuluddin. Istiqomahkan dia iman dan Islam. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Karena dia berangkat dari ketulusan. Tak mungkin santri ini mendoakan Ustaz Abdul Somad kalau tidak didasari cinta. Orang yang mendoakan orang lain dasarnya adalah cinta. Kasih sayang. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Makanya kita tetap bersama dengan Nabi karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang murtad, nauzubillah, ditinggalkannya agama ini, fasaufa ya'tillahu biqaumin. Diganti Allah orang yang murtad-murtad itu dengan sekelompok orang. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunah, mereka membalas cinta Allah. Jangan takut. Syi'anu. Mati. Mati langsung. Diganti Allah Ta'ala dengan sekelompok orang. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunah, mereka membalas cinta Allah. Inilah dia orang-orang yang dicintai Allah. Santri-santri ini dicintai Allah. Minta doa sama mereka. Jangan malu, mereka masih muda. Doanya kabul, hafal Quran, dosanya belum banyak. Kita ini bergelimang dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa mulut, dosa lidah. Nah, kalau 4 ini kita jaga, insya Allah selamat kita dunia akhirat. Demikian, Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah ini ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmatmu dengan kemuliaan Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki untuk membacanya, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, mengajarkannya, sehingga kami dianggap sebagai orang ahli Al-Quran. Allahumma ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Al-Quran sebagai pembimbing kami, sebagai imam kami, sebagai penunjuk, sebagai hidayah bagi kehidupan kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran. Jadikan anak cucu kami sebagai para penghafal Quran. Allahumma akrimna bil Quran. Muliakan kami dengan Al-Quran. Wala tuhinna, jangan hinakan kami karena meninggalkan Al-Quran. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Segala dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satarta. Semua cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia, rahmati, jauhkan dari azab kubur ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Usuluddin, Masjid Raya, jamaah Pondok Tahfiz Quran Yatama, semua yang mengikuti program ini. Banyak tutur kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Kita saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.